Pada proses pembelajaran IPS kelas tinggi di sekolah dasar SD, sesungguhnya menghadapkan siswa pada konsep dan generalisasi, sehingga penerapannya yaitu meliputi penyelesaian tugas-tugas, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, mendesain, mengekspresikan, menderetkan, menafsirkan, memprediksi, menyimpulkan, dan mengumpulkan data. Demikian pula halnya dengan pengembangan sikap ilmiah, maka dalam proses pembelajaran IPS diupayakan agar siswa mampu melakukan pemecahan masalah melalui kerja saintifik, menghasilkan teknologi bermanfaat yang ramah lingkungan, serta melakukan kreativitas yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Guru dapat meningkatkan sikap ilmiah dengan memperhatikan saling keterkaitan antar sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat yang produktif dan ekonomis. Hal-hal berikut ini merupakan contoh kegiatan belajar yang dapat dilakukan di dalam pembelajaran IPS kepada siswa kelas tinggi di sekolah dasar SD, yaitu 1. Mendeskripsikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan keluarga. 2. Mendeskripsikan pertuturan atau silsilah dalam lingkungan keluarga. 3. Membandingkan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. 4. Melakukan diskusi kelompok tentang terjadinya jual-beli. 5. Menafsirkan peninggalan-peninggalan sejarah. Peristiwa. Peristiwa adalah hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Peristiwa ada yang bersifat alamiah dan insaniah. Peristiwa yang bersifat alamiah, seperti banjir, tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Peristiwa yang bersifat insaniah, seperti pemilu, pembangunan jembatan, krisis moneter. B. Fakta. Secara harfiah kata fakta berarti sesuatu yang telah diketahui atau telah benar-benar terjadi. Di dalam sains, fakta memiliki makna tersendiri. Fakta merupakan hasil observasi yang dibuktikan secara empiris, karena itu sifat fakta bukan hasil perolehan secara acak, memiliki relevansi dan berkaitan dengan teori. Fakta dapat menyebabkan lahirnya teori baru. Menurut Banks, fakta merupakan pernyataan positif dan rumusannya sederhana. Fakta juga adalah data faktual, contohnya berikut ini. 1. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. 2. Jarak antara kota A ke kota B adalah 150 km. 3. Bumi berputar mengelilingi matahari. Fakta dalam IPS merupakan semua peristiwa atau kejadian nyata yang terjadi dalam lingkungan sosial, contohnya, woman trafficking, perdagangan wanita, narkoba, perampokan, pemerkosaan, dan sejenisnya. Kejadian tersebut disebut fakta IPS karena semua kejadian tersebut berhubungan dengan manusia, yang mana manusia merupakan unsur pokok dari ilmu pengetahuan sosial. Fakta itu sendiri bertujuan untuk menghilangkan isu sosial, sehingga isu-isu sosial tersebut bias disebut fakta sosial. C. Konsep. Konsep adalah suatu istilah, pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda, gagasan atau peristiwa. Misalnya, kita mengatakan binatang klasifikasi dari jenis-jenis makhluk yang disebutkan di atas. Jika kita menyebutkan kata keluarga, maka ke dalam konsep keluarga itu termasuk bapak, ibu, anak-anak, saudara, dan sebagainya. Untuk lebih menjelaskan pengertian tentang konsep, berikut ini dikemukakan beberapa sifatnya. 1. Konsep itu bersifat abstrak. Ia merupakan gambaran mental tentang benda, peristiwa, atau kegiatan. Misalnya, kita mendengar kata kelompok, kita bisa membayangkan apa kelompok itu. 2. Konsep itu merupakan kumpulan dari benda-benda yang memiliki karakteristik atau kualitas secara umum. 3. Konsep adalah suatu istilah, pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda, gagasan atau peristiwa. Misalnya, kita katana binatang klasifikasi dari jenis-jenis makhluk yang disebutkan di atas. Jika kita sebutkan kata keluarga, maka ke dalam konsep keluarga itu termasuk bapak, ibu, anak-anak, saudara, dan sebagainya. D. Generalisasi. Suneke, 1988-16 mengemukakan bahwa generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat konsep. Cara paling mudah untuk memahami generalisasi dalam hubungannya dengan konsep adalah dengan cara menelusuri proses terbentuknya generalisasi. Untuk itu dibutuhkan sedikitnya dua konsep, bisa dari satu disiplin ilmu sosial atau dari disiplin ilmu yang berbeda. Misalnya dari bidang keilmuan sosiologi saja atau paduan dari sosiologi dan sejarah, atau disiplin ilmu sosial lainnya, menurut Rocciati dalam Jarotimek, 1986-29.
Rocciati dalam Jarotimek 1986/29 mengungkapkan adanya 4 jenis generalisasi yang diperlukan dalam kajian sejarah dalam IPS, yaitu 1. Generalisasi deskriptif. Contoh, pada umumnya pusat-pusat kerajaan terletak di tepi sungai. 2. Generalisasi sebab akibat. Contoh, di dalam revolusi, apabila golongan ekstrim berhasil merebut kekuasaan maka akan berlangsung pementahan teror. 3. Generalisasi acuan nilai. Contoh, Raja Adil Raja disembah, Raja Lalim Raja disanggah. 4. Generalisasi prinsip universal. Contoh, kapasitas sebuah bangsa untuk memodelisasikan diri tergantung pada potensi sumber daya alamnya, kualitas manusianya dan orientasi nilai para pelaku sejarahnya. Kesimpulan, karakteristik, peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi ilmu sosial saling terkait dan memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum. Dengan memahami hubungan ini, pendidik dapat merancang pembelajaran yang efektif dan relevan untuk membantu siswa memahami dunia sosial di sekitar mereka.